Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Para tetua tercengang dan kemudian mengerutkan kening. Mereka telah mendengar Shen Subing mengatakan sebelumnya bahwa ada seorang master atau guru. Dan pil kebangkitan kembali yang terbaik ini dibuat oleh masternya Shen Subing. Para tetua masih tidak percaya sebelumnya kapan Shen Subing menjadi murid seorang master. Sekarang sepertinya Shen Subing memang memiliki master. Mendengar bahwa orang di depannya adalah orang penting, tetua keempat Lui tidak senang. Dia mengerutkan kening dan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Dengan apa aku harus memanggil rekan senior ini?" Tan Yun berkata dengan dingin, "Hanya seorang penatua di ranah jiwa ilahi sepertimu lancang memanggilku sesama rekan? Apa kau sudah buta?" "Senior, tenangkan amarahmu," dan Tai Songde dengan cepat membungkuk pada Tan Yun. Melihat adegan itu, Lui tidak bisa bertindak dominan. Dia tidak bisa mengetahui asal-usul pihak lain. Melihat rasa hormat yang luar biasa dari Dan Tai Songde kepada pihak lain saat ini, Lui berkata dalam hati, "Siapa orang ini? Itu tidak mungkin orang ini dari patriark sekte." Memikirkan hal ini, Lui dengan cepat membungkuk dan mengeraskan kepalanya dan berkata, "Hukuman Shen Subing ditentukan oleh divisi pil gerbang suci. Aku tidak punya hak untuk membebaskan orang. Tolong senior jangan menyulitkanku." Lui juga orang dengan identitas tidak biasa. Tentu dia juga memiliki latar belakang yang kuat. Mengandalkan gurunya yang merupakan kepala divisi pil gerbang suci, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Melihat penampilan Lui, Tan Yun tahu bahwa dia telah mengejutkan pihak lain. Segera dia tiba-tiba mengambil langkah dan berkata, "Pil kebangkitan jiwa itu dimurnikan oleh dewa ini. Jika kau punya keberanian, tangkaplah dewa ini dan bebaskan Subing." Dahi Lui ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Para tetua lainnya memandang Lui dan memikirkannya. Mereka tidak tahu harus berpikir apa. Kebanyakan tetua tampak senang melihat Lui ditegur. Jelas para tetua tidak tertarik pada Lui. Memang di antara 38 tetua gerbang abadi, hanya tetua keempat So Wuyun yang mengikuti jejak Lui. Tan Yun juga takut terlalu banyak berpura-pura. Dia akhirnya berkata dengan dingin, "Lupakan saja, kau hanya anak kecil di depanku. Aku terlalu malas untuk peduli padamu." Lui berkata dengan hormat, "Ya, terima kasih sesepuh senior." Tan Yun berkata kembali dengan dingin, "Siapa namamu?" "Junior ini Lui," ucap Lui dengan hormat. Tan Yun tanpa ragu lagi berkata, "Lui, penatua keempat itu bernama So Wuyun?" "Iya sesepuh," jawab Lui. Tan Yun kemudian berkata dengan serius, "Baiklah, jika dia berani menyentuh muridku, camkan kata-kataku ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya." Setelah itu Tan Yun tiba-tiba berteriak, "Buka pintu aula, aku secara pribadi yang akan mengobati ketua Tang. Dan biarkan dia bangun dulu, baru kita bicarakan masalah lainnya." Semua orang tercengang ketika mereka mendengar perkataan itu. Mereka terlihat ketakutan. Lui kemudian membuka mulutnya. "Sesepuh senior, kepala Tang telah didiagnosis oleh penatua kedua dari gerbang suci dan tidak ada harapan hidup." Tan Yun membalas, "Hanya jiwa surgawi dan jiwa pusat yang rusak. Selama ada setengah nafas saja, itu bisa disembuhkan. Dewa ini melihat bahwa penatua kedua dari divisi pil gerbang suci juga tidak berguna." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Menyebut dirinya alkemis kelas 1, dewa ini benar-benar tidak tahu apakah dia itu belajar alkimia dengan benar atau tidak." "Buka pintunya," ucap Tan Yun berkata dengan tegas. Mendengarkan penghinaan Tan Yun terhadap penatua kedua gerbang suci, tidak hanya para tetua gerbang abadi ini yang ketakutan, tapi juga Dan Tai Songde. Dia semakin percaya bahwa Tan Yun adalah entitas kuno dari Huang Fu Sheng Song yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. "Ya, baiklah sesepuh senior. Tolong tenanglah senior," ucap Lui segera membuka aula Tang Zun. Lui juga menghormati Tan Yun di dalam hatinya.
Siapa yang berani mempermalukan penatua kedua gerbang suci di depan umum? Selain patriark sang master sekte, itu pasti para sesepuh kuno Huang Fu yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Tan Yun berusaha membuat semua orang berpikir dia adalah kultivator kuat yang tidak peduli dengan hiruk pikuk dunia luar. Dengan cara ini, tidak peduli siapapun orang itu, dia harus takut pada Shen Subing di masa depan karena gurunya ini. Agar nanti Shen Subing tidak akan sendirian dan terkekang di mana-mana, terutama So Wuyun, orang tua cabul itu. Tan Yun berjalan memasuki aula perlahan-lahan dengan penuh wibawa. "Senior, kepala Tang ada di lantai 2, akan kutunjukkan jalannya," kata Lui menuntun Tan Yun ke sebuah ruangan di lantai 2. Banyak penatua mengikuti mereka. "Senior, jangan tersinggung, aku belum mengetahui identitasmu. Untuk itu, izinkanlah aku juga ikut masuk ke ruangan bersamamu," ucap Lui membungkuk. Maknanya sangat lugas, meskipun dia seorang penatua senior, bagaimanapun ini adalah divisi pilnya. Sangat jelas tidak boleh ada orang asing yang bertemu kepala Tang sendirian dalam kondisinya saat ini. "Dewa ini akan memberi kalian izin untuk melihat dari samping," Tan Yun berkata dengan lemah. "Ingat saja, tidak ada yang boleh bersuara mengganggu dewa ini. Jika tidak, dewa ini tidak keberatan membiarkanmu berlumuran darah di tempat ini." Semua orang tiba-tiba merinding mendengar itu. Tan Yun ingin segera menyelamatkan Shen Subing. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Apa yang dilihatnya adalah kamar kerja yang didekorasi dengan indah oleh ketua Tang. Tapi di sofa, seorang wanita dalam gaun hitam sedang berbaring diam. Wanita itu memiliki sosok yang cantik dan anggun, dan wajahnya yang putih bersih menjelaskan keindahan yang mengguncang dunia. Pada saat ini, seorang gadis cantik dengan bentuk wajah seperti telur angsa. Ketika Tan Yun datang ke sofa dan menatap wajah gadis itu, dia tercengang dan terkejut. "Ternyata dia adalah kepala Tang," ucap Tan Yun. Melihat gadis rok hitam di depannya, Tan Yun mengingat kembali adegan ketika dia berpartisipasi dalam uji coba ngarai meteorit dewa. Pada saat itu, dia dikejar oleh elang iblis es guntur. Ketika kera iblis ungu berusaha menyelamatkan diri sendiri, gadis gaun hitam ini membunuh elang es guntur dengan pedang yang mengejutkan. Meskipun dia terselubung pada awalnya, Tan Yun mengenali kepala Tang sekilas dari mata dan dahinya bahwa dia adalah orang yang membantunya waktu itu. Tan Yun masih ingat dengan jelas bahwa ketika gadis gaun hitam itu pergi, darah di tubuhnya masih menetes. Pada saat ini, penatua kelima, seorang wanita parubaya menatap Tan Yun dengan mata penuh harap dan berkata, "Senior, apakah kepala Tang benar-benar bisa selamat?" Suara itu menyelap pikiran Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Biarkan aku melihat dulu." Tan Yun berkata lalu perlahan duduk di tepi sofa. Segera dia melihat kembali orang-orang dan berkata, "Semuanya harap diam, jangan berisik lagi." Saat kata-kata itu diucapkan, rambut Tan Yun perlahan menari dan kesadaran spiritualnya perlahan menembus ke dalam alis gadis gaun hitam itu, mencapai kedalaman jiwanya. Dengan pendalaman kesadaran spiritual, Tan Yun melihat 7 bola cahaya seukuran kepalan tangan di kedalaman jiwanya, memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Ini adalah jiwa gadis berbaju hitam. 3 jiwa itu merujuk pada jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. 7 roh mengacu pada roh Tiancong, roh Ling Hui, roh Qi, roh kekuatan, roh pusat, roh esensi, dan roh Ying. Tan Yun menahan nafas dan mulai mengawati jiwa gadis gaun hitam itu satu persatu. Seiring berjalannya waktu, dahi Tan Yun ditutupi dengan keringat halus, diikuti oleh butiran keringat sebesar kacang yang mengalir di pipinya yang tampan dan bermartabat. 3 jiwa dan 7 roh akan dihancurkan sekarang. Tadi 2 jiwa dan 6 jiwa lainnya sama seriusnya dengan jiwa surgawi dan jiwa pusat yang rusak. Apakah ini benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi? Gumam Tan Yun.
Keringat terus bercucuran. Banyak tetua dapat dengan jelas melihat bahwa kaki Tan Yun basah dan keringat mengikis sepatunya. Aku harus menyelamatkannya. Dia orang yang baik hati. Dia menyelamatkanku sekali dan hidupnya terkait dengan kehidupan Subing. Bagaimanapun juga, aku ingin menyelamatkannya, ucap Tan Yun dalam hatinya. Tan Yun menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan cara paling berbahaya untuk memeriksa kondisi gadis bergaun hitam ini. Jangan takut, gadis Tang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, ucap Tan Yun menundukkan kepalanya sambil merasakan 3 jiwanya dengan pengetahuan spiritual. Bibirnya menempel dengan telinga gadis bergaun hitam itu dan kemudian berbisik, "Jika kau mendengarku, kendalikan 3 jiwa dan lepaskan beberapa pesan untukku." Setelah mengatakan itu, ketiga jiwa itu masih tidak mengalami fluktuasi. Tan Yun kembali berbisik, "Jangan menyerah terhadap hidupmu, gadis Tang. Bisakah kau mendengar kata-kataku?" Tan Yun dengan lembut terus berbicara di telinga gadis bergaun hitam itu dan mulai lagi dan lagi. Sampai sesaat Tan Yun akhirnya menyadari jiwanya dan sedikit ada fluktuasi terlihat. Jiwa kehidupan adalah yang paling penting dari 3 jiwa. Jika jiwa kehidupan dihancurkan, kultivator akan mati. Jiwa lain mungkin menjadi idiot dan tidak bisa bergerak, tetapi mereka tidak akan pernah mati sepenuhnya. Merasakan fluktuasi lemah dari jiwa kehidupan gadis itu, Tan Yun mengencangkan hatinya dan memanggil lagi, "Gadis Tang, aku ingin memasuki 3 jiwamu dan memeriksa tujuanmu yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini aku bisa menyelamatkanmu. Apakah kau mendengarku?" Setelah itu Tan Yun merasakan jiwa kehidupan dan sedikit berfluktuasi. "Sekarang setelah kau mendengarnya, kau harus melakukan apa yang dikatakan orang tua ini," ucap Tan Yun berkata dengan lembut. "Sangat berbahaya bagi orang tua ini untuk memasuki 3 jiwa dan 7 rohmu. Kau jangan menolaknya. Begitu kau menolaknya, dengan tingkat kerusakan pada 3 jiwa dan 7 rohmu, kau akan mati seketika dan jiwamu akan tercerai-berai." "Bisakah kau mendengarku dengan jelas?" tanya Tan Yun. Tiba-tiba Tan Yun merasakan gelombang jiwa kehidupan lagi. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun menegaskan kembali, "Jika kau mendengarnya dengan jelas, tolong fluktuasikan jiwamu 2 kali berturut-turut untuk memberitahuku ini tentang hidup matimu. Jangan ceroboh." Kemudian jiwa kehidupan mengirimkan 2 gelombang satu demi satu. "Baiklah, sekarang kau tidak akan menolak dengan orang tua ini akan masuk." Suara Tan Yun baru saja terdengar, kesadaran spiritualnya berubah menjadi sutra dengan lembut menembus jiwa surgawi dan mulai mengamati di dalam. Di jiwa surgawi, Tan Yun datang ke ruang gelap dan tidak bisa melihat jari-jarinya. Tan Yun memanipulasi kesadaran roh untuk mundur dan kemudian memasuki jiwa bumi, jiwa kehidupan dan 3 jiwa lainnya. Bagian dalamnya segelap tinta tanpa fluktuasi vitalitas. "Aku mengerti, bukan hanya jiwa surgawi dan jiwa pusat yang rusak. Ini semuanya telah rusak parah." Ketika keputusan awal dibuat, mereka hanya memeriksa jiwa kehidupan yang rusak parah dan tidak memeriksa semua jiwa yang lain yang juga rusak parah. Pada saat itu, sebelum penatua kedua dari visibil gerbang abadi dieksekusi, dia baru saja menemukan jiwa kehidupan yang telah rusak. Kemudian dia meminta pil kebangkitan jiwa untuk diberikan kepada gadis Tang. Ketika bagian luar jiwa kehidupan disembuhkan, sebenarnya bagian dalam jiwa kehidupan tidak disembuhkan. Pada saat ini jiwa surgawi dan jiwa pusat pecah. Ketika itu pecah, itu tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu pada saat ini penatua kedua dari divisi pil gerbang suci memutuskan bahwa ketua Tang tidak ada harapan. Pada awalnya, jika seseorang dapat mendiagnosis bahwa 3 jiwa dan 7 roh mengalami trauma, dia dapat disembuhkan dengan memurnikan 3 jiwa dan 7 roh dengan pil obat. Tetapi sekarang sudah terlambat. Tan Yun berpikir di sini, mengambil nafas dalam-dalam, melihat kembali ke para tetua dengan keraguan dan berkata sambil berpikir, "Di mana gadis ini terluka?"
Lapor senior, kepala divisi terluka ketika dia kembali dari ngarai meteorit dewa lebih dari setahun yang lalu, kata penatua kelima dengan jujur. Bukankah waktu itu juga para murid gerbang luar sedang mengikuti ujian? Ucap Tanyun sambil mengurutkan kening. Iya senior, penatua kelima mengkonfirmasi. Mendengar perkataan itu, Tanyun berkata pada dirinya sendiri, saat itu dia terluka, tapi gadis ini masih bisa membunuh elang iblis es guntur di tingkat 4 hanya dengan satu serangan pedang. Jelas kekuatannya setidaknya ada di ranah jiwa ilahi tingkat sempurna. Di dalam ngarai meteorit dewa, monster kuat macam apa yang bisa melukai 3 jiwanya secara bersamaan? Tanyun tiba-tiba teringat sesuatu dan tampak terkejut. Aku mengerti bahwa bukan monster yang menyakitinya, tetapi formasi terlarang Dewa Naga yang aku atur di luar istana Dewa Surgawi yang menyakitinya. Ya, seharusnya memang itu penyebabnya. Tanyun sangat yakin karena dia berpikir bahwa setelah gadis gaun hitam ini membunuh elang iblis es guntur dengan pedang, seorang lelaki tua mendengar sebuah suara. Orang tua itu berkata bahwa setelah belajar selama 300 tahun, dia masih saja gagal untuk memecahkan formasi pertempuran dan akhirnya terluka. Dari kalimat ini, Tanyun menyimpulkan bahwa gadis bergaun hitam, lelaki tua dan yang lainnya pasti terluka ketika mereka ingin menghancurkan formasi 1000 naga terlarang di istana Dewa Surgawi. Tanyun memandang para tetua dan berkata, apakah semua orang yang kembali dari ngarai meteorit dewa juga terluka? Ya senior, pada awalnya 9 kepala divisi gerbang abadi pergi menjelajahi ngarai meteorit dewa di bawah perintah patriark. Setelah kembali, 9 kepala divisi terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Hanya kepala Tang yang terluka paling parah. Penatua kelima menjawab tanpa keraguan. Tanyun tahu bahwa yang disebut eksplorasi adalah mencoba menerobos formasi dan memasuki istana Dewa Surgawi. Tanyun lanjut bertanya, apakah cedera kepala divisi lainnya sudah pulih? Laporkan senior, kepala divisi lainnya kembali ke divisinya masing-masing dan pulih setelah 1 atau 2 bulan berikutnya, jawab penatua kelima. Ya, aku tahu, Tanyun menjawab dan tiba-tiba dia memiliki dasar di dalam hatinya. Dia sadar bahwa formasi terlarang dari Dewa Naga yang telah dia atur memang memiliki kekuatan untuk melukai jiwa seseorang. Jika orang luar mencoba untuk memecahkan formasinya, itu akan menyentuh roh pembunuh dalam formasi terlarang 1000 Dewa Naga. Itu pasti akan menghancurkan jiwa dan menembus ke dalam jiwa gadis berbaju hitam ini. Tanyun perlahan berputar dan bola cahaya spiritual tiba-tiba mengembun. Tanyun mengarahkan jarinya ke bidang kekuatan spiritual. Dengan setiap titik jarinya, basis formasi muncul di bidang kekuatan spiritual seukuran ibu jarinya. Orang-orang melihat pemandangan di depan mereka dan sepertinya memikirkan sesuatu. Mata mereka terkejut. Meskipun mereka belum terlibat lebih dalam dengan formasi, mereka masih tahu bahwa pemandangan di depan mereka adalah formasi pemurnian legendaris dengan jiwa. Jari Tanyun menunjuk lebih cepat dan lebih cepat seperti panah tajam yang menembak ke dalam susunan kekuatan spiritual. Setelah kecepatan seperti itu berlangsung sesaat, formasi kekuatan roh tiba-tiba berkembang menjadi bola formasi dengan diameter 3 kaki. Dalam bola itu, barisan yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual berenang seperti berudu yang sangat indah dan dalam. Ribuan naga memecahkan formasi terlarang, teriak Tanyun dalam hatinya. Segera 3 bola formasi itu melayang di atas gadis berbaju hitam. Tanyun bangkit merentangkan tangannya untuk menahan gadis bergaun hitam di sofa dan mengangkatnya ke dalam formasi pemecah itu. Pada saat ini, gadis bergaun hitam terbang menjauh dari lengan Tanyun dan melayang dengan tenang ke dalam bola formasi di bawah kekuatan yang tidak dapat dilihat. Tiba-tiba seperti kecebong di dalam formasi dengan cepat bergabung menjadi 1000 naga roh panjang
melaju di sekitar gadis bergaun hitam. Adegan ajaib seperti itu membuat orang melihat punggung Tanyun dan menjadi lebih hormat. Di mata semua orang yang terpana, mereka melihat gumpalan aura hitam dan itu ditelan oleh naga spiritual dalam formasi Tanyun barusan. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.